Nah, itu inverse matrix itu nanti ditulis seperti ini ya. A pangkat minus 1. Nah, ini artinya adalah matrix inverse dari A, satu matrix A misalnya gitu ya. Nah, misalnya di sini matrix bujur sangkar ya. Matrix bujur sangkar berarti kalau bujur sangkar itu apa? Baris dan kolomnya sama ya. Baris dan kolomnya sama. Misalnya A ya dengan AIJ, jadi maksudnya A ada baris dan ada kolomnya ya. Dengan I12 sampai N dan C12 sampai N disebut mempunyai inverse ya. Ya, disebut mempunyai inverse jika terdapat matriks A inverse. Ya, sehingga A ya, A kali A inverse itu sama dengan A inverse kali A. Jadi dibalik bisa ya, bisa dibalik. Nah, jadi A kali A inverse-nya, jadi inverse dari A ini. Ya, nah di sini kalimatnya disebut mempunyai inverse. Berarti nanti sebenarnya ada juga matriks yang tidak punya inverse. Ya, nah jadi di sini kita lihat di sini adalah disebut mempunyai inverse. Nah, jadi membuktikan bahwa dia ada inverse atau tidak. Ya, ya. Jadi misalnya ini suatu A, inverse-nya itu satu nilai tertentu gitu ya. Nah, apakah inverse atau bukan ya? Nah, itu pembuktiannya bisa seperti ini. A kali A inverse atau dibalik A inverse kali A itu sama dengan identitas. Di mana I adalah matriks satuan. Nah, ini apa matriks satuan? Ini pernah kita bahas bab 1. Kita coba agak mundur sedikit ke bab 1. Matriks satuan ya, matriks satuan. Nah, ini matriks inverse ya. Nah, ini sedikit sudah disinggung. Kita lihat matriks satuan. Nah, ini matriks satuan yaitu matriks diagonal yang entry pada diagonal utama bernilai 1 ya. Nah, jadi IN mempunyai ordo matriks satuan. Nah, jadi seperti ini. Dia bentuknya bentuk bujur sangkar. Nah, ini sebutnya matriks satuan. Ya, jadi kalau identitas, nah, Anda terbayangnya oh bentuk matriksnya gini 1 1 0 0. Ya, diagonal utamanya dia 1. Ya, yang lainnya itu 0. Nah, maka ini disebut sebagai matriks satuan. Ya, jadi yang tadi kalau satu matriks A dikalikan dengan inverse-nya dari matriks tersebut atau A inverse akan menghasilkan suatu nilai identitas. Maka disebut dikatakan dia mempunyai inverse-nya. Nah, tapi kalau dikalikan, bagaimana kalau dikalikan tidak menghasilkan matriks satuan ya, berarti dia tidak punya inverse ya. Jadi matriks tersebut tidak punya inverse. Oke, kita kembali lagi. Di kemarin nanti harus ya, sini ya. Nah, ini tadi. Jadi matriks satuan ya, tadi sudah. Nah, jika A mempunyai inverse, maka A disebut matriks tak singular. Ya, jadi maka disebutnya kalau dia ada inverse disebut matriks tak singular. Dan jika tidak mempunyai inverse disebut matriks singular. Nah, berarti tunggal. Jadi artinya dia punya matriks lain gitu ya. Tapi inverse-nya. Nah, disebutnya matriks tak singular. Tapi kalau ya tidak punya inverse ya, jadi dia hanya itu ya. Jadi kalau dicari inverse-nya terus dibuktikan tidak bisa menghasilkan identitas, berarti bukan inverse-nya. Maka disebut sebagai matriks singular. Jika A mempunyai inverse, maka inverse-nya tunggal. Jika A mempunyai inverse, maka inverse-nya tunggal, unik. Ya, jadi nggak ada lagi inverse yang lain. Untuk menunjukkan hal ini, perhatikan penjelasan di bawah ini ya. Andaikan B dan C inverse dari A, nah, jadi misalnya B dan C adalah inverse dari A. Maka dipenuhi hubungan, nah ini yang hubungan B kali A sama dengan suatu identitas. Nah ini kan tadi ya, kita sudah tadi bahwa kalau ini inverse-nya, jadi B ini inverse-nya dari A, maka B dikali A akan menghasilkan identitas. Begitupun kalau ini adalah inverse-nya, maka C kali A adalah juga identitas ya, atau matriks satuan. Sehingga ya B ya, nah ini kalau seperti ini, kalau kita buat ini apa hubungan B sama C ya di sini? Coba kita lihat. B sama dengan I matriks satuan kali B. Sama dengan, nah
I di matriks satuan ini, nah di sini adalah CA. Nah, kita ganti I ini dengan CA. Jadi CAB. Kemudian kita lakukan komputer di sini ya. Ya, perubahan. C adalah A kali B. Jadi kalau perkalian kan bisa seperti ini ya. Nah, kemudian AB ini apa? Nah, AB kan sama dengan BA gitu ya. Nah, di sini. Ya, tadi kan kok bisa gitu ya. Nah, tadi kan ditukar bisa gitu ya. Jadi A inverse. Nah, jadi kalau ini inverse-nya ya. Nah, ini inverse-nya kalau dibalik pun bisa. Nah, berarti tadi kan ini BA. Pun ini berarti bisa dibalik jadi AB. Ya, maka ini bisa dikatakan jadi AB ya. AB sama dengan identitas. Maka di sini diganti jadi I. Maka C. C kali matriks satuan akan sama dengan C. Nah, maka dikatakan berarti B sama dengan C. Ya. Nah, jadi kalau B dan C ini adalah matriks dari A, ya, maka dikatakan adalah B sama dengan C. Ya, atau kedua inverse matriks tersebut tunggal. Nah, ini makanya dikatakan adalah unik. Ya, jadi tunggal. Kemudian sifat-sifat inverse matriks. Ya, di sini A tambah B inverse-nya adalah sama dengan A inverse tambah B inverse. Kemudian AB inverse-nya sama dengan B inverse A inverse. KA, nah KA ini skalar ya, skalar, bukan suatu matrik. KA inverse sama dengan seper K A inverse. Ya, jadi seper K. Ya. Dimana K skalar atau bilangan real. Ya, bilangan real berarti bisa berapapun gitu ya. Seperti itu. Ya, ini kurang jelas ya. Oke, nggak apa-apa, kita lewat aja yang ini. Untuk mendapatkan inverse suatu matrik, salah satu metode yang dilakukan adalah menggunakan matrik elementer. Ini minggu lalu ya sudah kita bahas ya matrik elementer. Definisi matrik elementer adalah matrik bujur sangkar yang diperoleh dari matrik satuan yang sesuai yang dikenai hanya oleh satu operasi baris elementer. Jadi matrik elementer adalah matrik bujur sangkar yang diperoleh dari matrik satuan yang sesuai yang dikenai hanya oleh satu operasi baris elementer. Nah, ini kita lihat ya. Supaya paham definisinya nih. Nah, di sini kita punya seperti ini ya. Nah, contoh ini matrik elementer nih. Jadi matrik elementer ini adalah sebenarnya satu matrik identitas yang diproses dengan operasi baris elementer. Ya. Nah, ini kalau lupa ya operasi baris elementer, kita kembali dulu ke eliminasi Gauss yang sudah kita bahas di minggu lalu. Oke, kita lihat minggu lalu. Ya. Nah, operasi baris elementer. Ya. Nah, ini jadi yang kita sudah bahas di minggu lalu. Nah, ini operasi baris elementer ya. Kemarin kalau sudah latihan mungkin masih ingat nih ya, perbedaan ini. Nah, operasi baris elementer yang ada 3 yaitu mengalihkan satu baris dengan konstanta tak nol. Ya. Satu baris yang konstanta tak nol gitu ya. Misalnya ini kemarin ya. Contohnya mana ya? Nah, ini misalnya dikali B2 baris B2 dikalikan minus gitu. Jadi konstanta nol. Jadi bukan dikali nol. Kemudian menukar tempat dua baris misalnya ya. Menukar tempat dua baris yang kemarin kita sudah bahas. Menukar tempat dua baris mana di sini yang bertukar ya? Ada tidak ya? Ini ya. 032. Nah, yang ini ya, yang ini bertukar ya. Yang ini ke sini, ini bertukar ya. Ini ditukar ke atas, Anda lihat di sini yang ini baris 4, pindah ke 3, ini baris ketiga pindah ke 4. Nah, ini operasi baris elementer yang kedua. Kemudian berikutnya menjumlahkan kelipatan satu baris dengan baris yang lainnya. Nah, ini. Kelipatan satu baris dengan baris lainnya. Ini baris contohnya ya. Kelipatan satu baris dengan baris lainnya. Menjumlahkan ya. Ya seperti inilah ini ya. Nih, kalikan 2 B2 tambah B4 gitu ya.
Itu. Jadi baris B2 dikalikan 2 lalu ditambahkan dari B4. Ya. Nah, itu operasi baris elementer. Jadi 3 langkah itu. Oke, kita kembali lagi ke sini tadi, matrik inverse. Ya, inverse matrik, kita kembali lagi. Nah, ini. Ya. Kita lihat ini matrik elementer, ya. Nah, ini kenapa sih matrik elementer? Jadi ini dapatnya dari matrik satuan, tapi dilakukan operasi baris elementer sehingga menghasilkan sebut namanya matrik elementer. Ya. Jadi E1 diperoleh dari matrik satuan berordo 2 kali 2. Jadi matrik satuan ordo kali 2 seperti ini, berarti ini angkanya 1 di sini. Ya. Ya. Yang dikenai satu operasi baris elementer yang pertama yaitu mengalihkan baris kedua dan konstanta minus 3. Maka ini jadi minus 3. Jadi tadinya itu dia matrik satuan gitu ya. 1, 1, 0, 0. Nah, ini dengan operasi baris elementer ini dikalikan minus 3 baris kedua sehingga menjadi minus 3 gitu. Ya. Artinya apa? Artinya ini kalau bagaimana kita mengetahui bahwa matrik elementer ini memang benar bahwa ini matrik elementer. Ya, berarti sebenarnya dengan operasi baris elementer kita bisa membalikkan dia menjadi matrik satuan. Artinya apa di sini? Kalau menjadi matrik satuan ini misalnya 1 minus 3. Apakah ini satu matrik satuan gitu? Karena matrik satuan kita ketahui kan 1 1 gitu ya. Nah, dengan operasi baris elementer kita akan bisa membuat ini jadi 1 1. Tuh, ya. Nah, ini operasi baris elementer. Kemudian yang E2. Ya, di sini. E2 diperoleh dari matriks satuan 3 kali 3 yang dikenai satu operasi baris elementer yang kedua, yaitu menukar baris kedua dengan baris ketiga. Nah, ini kalau ini ke sini kan berarti 1 1, nah ininya 1 0 ya. Ini ditukar ini. Ya, jadi baris ketiga jadi baris kedua jadi baris ketiga. Nah, itu ya. Jadi ini juga matrik elementer ya. Dengan hasil dari operasi ya, artinya dari matrik satuan dengan operasi baris elementer dia menjadi matrik elementer dengan menukar dua baris. Ya. Kemudian sedangkan E3 dikenai operasi baris elementer ketiga yaitu menjumlahkan kelipatan minus 5 baris ketiga dengan baris pertama. Ya. Jadi kelipatan minus 5 baris ketiga ya, minus 5 baris ketiga dijumlahkan ya dengan baris pertama sehingga menjadi ini. Jadi 1, 0, minus 5. Sedangkan matrik E4 bukan matrik elementer. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin melakukan satu operasi baris elementer sehingga matrik satuan menjadi matrik yang baris keduanya menjadi baris 0. Jadi tidak akan mungkin dalam operasi baris elementer menghasilkan suatu bentuk seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya pas ada proses kok jadi 0 semua ini ya dengan operasi baris elementer. Nah, itu mungkin bisa dicek lagi mungkin ada yang salah menjumlahkan atau salah mengalihkan ya dalam proses ada menggunakan operasi baris elementer atau kemarin dalam bentuk eliminasi Gauss. Ya, berarti ini bukan matrik elementer. Ya, jadi matrik elementer itu dia bisa diubah jadi matrik satuan. Kalau ini nggak mungkin. Ya. Perkalian matrik elementer dengan sebarang matriknya sesuai dari sebelah kiri akan mempunyai pengaruh ya, sebagaimana melakukan operasi elementer terhadap matrik tersebut. Ya, misalnya kita lihat nih ya. Matrik A seperti ini. Ya, ini matrik A, bentuknya matrik 3 kali 4 ya. Tidak, kemudian ini A-nya. Kemudian E2A, nah berarti E2 ini maksud tadi mana? E2 yang ini ya. E2 ini. Nah, ini E2 ini. E2 dikalikan dengan A menghasilkan satu nilai seperti ini. Perkalian ya. Nah, satu perkalian menghasilkan seperti ini. Kemudian E3A bisa menghasilkan satu nilai seperti ini. Perkalian matrik elementer dengan sebarang matrik asalkan memenuhi syarat perkalian dua matrik dari sebelah kanan punya efek sebagaimana operasi kolom elementer dikenakan pada matrik tersebut. Ya. Nah, ini sebenarnya penjelasan saja ya, satu teorema untuk memudahkan. Ya. Oke, mungkin kita teruskan dulu ke sini langsung aja. Ya.
Oke, nah yang ini ya. Misalnya sini kita, ya jadi apa sih keistimewaan dari satu matrik inverse tadi yang baru kita bahas ya. Ini teorimanya saja, coba kita sini dulu. Ya. Tentukan inverse dari matrik. Ya. Nah, kita misalnya menentukan inverse dari satu matrik A, ya A-nya itu ini ya, ini B-nya, ini C-nya. Nah, kita mau menentukan inverse satu persatu. Ya. Nah sebenarnya dari teori di atas itu sebenarnya nanti adalah bentuk matrik ini kita tambahkan satu matrik satuan. Ya, saya agak perbesar. Ya, nah ini dapat perhatikan yang A ini min 1 2 3 1. Ya. Ya, jadi ditanyakan inverse-nya. Nah, untuk menghitung inverse-nya kita tambahkan di sini matriknya 1 0, di sini 0 1. Ya. Nah, kemudian kita lakukan operasi baris elementer. Kita lakukan operasi baris elementer atau seperti mana eliminasi Gauss. Ya. Di sini pertama ya, nah kan tujuan dari operasi baris elementer adalah di sini dibuat jadi 1 1, sini 0. Ya ingat ya. Jadi Anda melakukan operasi baris elementer itu apa yang menjadi fokus tujukan adalah ininya jadi 1 1, ini jadi 0 0. Ya tentunya nanti ini pasti jadi berubah. Ya. Nah, tapi dengan berubahnya ini kita akan mendapatkan inverse-nya. Ya, inverse-nya dari A ini. Ya, oke. Di sini pertama kita lakukan operasi baris elementer dengan mengalihkan satu nilai minus ya. Minus baris ke 1. Nah, sehingga diminuskan dia menjadi 1 minus 2, ini minus 1, 0. Ya. Kemudian kita lakukan lagi operasi baris elementer dengan B2 dikurangi 3B1. Ya, jadi kan tujuannya adalah ini udah 1 ya. Berarti tujuan berikutnya adalah ini udah 1. Tujuannya kita ini ingin membuat ini jadi 1, maka dikalikan minus B1 sehingga ini jadi 1. Kemudian yang kedua adalah kita ingin ini jadi 0. Nah, jadi 0 adalah caranya adalah baris kedua dikurangi 3B1. Ya, baris kedua berarti 3 dikurangi 3, berarti 33 kan 0 ya. Oke, di sini ya, di sini berarti sini jadi 0. Ya, berarti sudah selesai di sini ya. Nah, sekarang yang ini jadi 1 ya. Upayakan yang ini jadi 1 atau Anda mau buat ini jadi 0 sebenarnya juga bisa ya. Yang penting ke arahnya adalah menjadi ini 1 1 ini 0. Aku ini sinyalnya kurang bagus kayaknya ya. Nah, ya. Ya, mudah-mudahan lah nanti dapat bagus nih ya. Oke, di sini kita buat ini jadi 1. Maka kita kalikan apa? Kita kalikan sepertujuh. B2 ini kita kalikan sepertujuh. Ya, sepertujuh B2. Nah, sehingga ini menjadi 1. Nah, berikutnya adalah ini kita buat jadi 0. Dengan cara ada B1 tambah 2B2. Jadi baris ke 1 ya tambah 2B2 ya. Nah, dalam operasi baris elementer ini ada hati-hati ya. Jangan sampai Anda mengisi apa namanya? Anda memasukkan suatu operasi baris elementer misalnya kan ini sebenarnya kita agak mencari gitu ya, agak menebak mencari gitu ya supaya ini mendapatkan nilai misalnya ini 0. Ya, jangan sampai membalikan nilai ini. Karena kalau Anda membalikan misalnya Anda sudah 1, berubah lagi bukan 1 jadi 3 gitu ya. Itu Anda nanti nggak akan selesai ya. Nah, itu yang kadang-kadang dalam operasi parameter itu yang apa namanya perlu lebih berhati-hati dalam memilih apa proses yang mau kita gunakan dari 3 itu. Ya, atau penggabungan dari 3 itu. Ya, di sini jadi B1 tambah 2B2. Ya, sehingga didapatlah di sini jadi 0. Nah, berarti ini sudah matriks satuan kan? Nah, karena ini sudah matriks satuan maka sudah selesai. Maka apa inverse-nya? Inverse-nya adalah ini. Artinya pada saat ada proses ini kan ini juga berubah nih. Nah, dapatlah minus 1/7, 2/7, 3/7, dan 1/7. Berarti A inverse-nya adalah ini. Ya. Nah, itu caranya. Ya, jadi kita dengan menggunakan operasi baris elementer ini bisa mendapatkan suatu inverse. Dan ini relatif lebih mudah dengan cara begini daripada Anda menggunakan satu rumus. Ya. Karena bisa juga menggunakan satu rumus, tapi kalau satu rumus Anda berarti harus hafal. Ya, dan mungkin Anda bisa buka-buka materi matematika sebelumnya mungkin ya di tingkat awal gitu ya atau di tingkat SMA inverse dengan satu rumus.
Nah, ini dengan seperti ini kita tidak menggunakan rumus, tapi menggunakan pendekatan operasi baris elementer untuk mendapatkan A inversnya. Sekarang untuk B. Nah, kalau B ini kan ada 3 kali 3 nih. Berarti ini juga sama, tinggal tambahkan di sini 1, 1, 0, 0. Kemudian kita lakukan satu proses. Di sini B1 sama B2 ditukar. Ya, ditukar. Ya, ditukar. Kemudian setelah ditukar, B2 tambah 4B1 dan B3 tambah 5B1. Ya, jadi nilai B2 tambah nilai B2 ditambahkan 4 kali B1, kemudian nilai B3 ditambahkan 5 kali B1. Ya, dapat ini minus 3. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, jadi sebenarnya dalam kita melakukan proses operasi baris elementer ya atau dengan eliminasi Gauss ini ya kita bisa bagaimana mengejar ini dulu supaya 1 atau kalau contoh di sini adalah ini yang lebih mudah buat ini jadi 0 dulu. Ya, jadi sebenarnya tidak harus bahwa harus ini 1 dulu enggak ya. Jadi ada mau nolkan dulu di mana, yang penting ini jadi 1, 1, 0. Ada mau satunya di sini dulu, satunya di sini dulu, tidak ada masalah. Ya, tinggal pilih operasi-operasinya supaya bisa akhirnya mendapatkan di sini nilai ya menjadi di sini 00, di sini jadi 1 semua. Nah, ini maka berikutnya di sini B3 dikurangi 2B2 ya sehingga mendapatkan seperti ini ya 00 bit 1. Nanti kalau udah sini oh ini kalau sebenarnya mau mudahnya ini saya misalnya ini saya kalikan aja dulu dengan minus 1 supaya ini 1. Nah, boleh. Kalau ini contohnya kan B2 kurangi B3 ya artinya langkah itu tidak harus seperti ini, tapi artinya tadi saya katakan bebas Anda menentukan langkahnya. Yang penting ini saya terbentuk ini jadi 1 semua, ini jadi 0. Ya, nah ini dilakukan langkah seperti ini. Ya, jadi artinya yang diselesaikan dikejar yang ini dulu. Nah, sehingga di sini jadi seperti ini. Oke, terus kemudian B2 kali B1 ini jadi seperti ini terus. Ya, kemudian ini minus sepertiga B1, ini minus B3. Akhirnya dapatlah di sini 1, 1, 0, 0 semua di sini. Nah, dapatlah inverse-nya. Nah, inilah B inverse. Ya. Kemudian untuk mendapatkan C inverse. Ya, C inverse ini juga lakukan yang langkah sama. Ya, dengan satu proses ya. Nah, hanya di sini ada satu proses yang dicontohkan di sini adalah satu proses yang bahwa di sini tidak akan mendapatkan inverse-nya. Kenapa? Karena ternyata di satu proses dia menghasilkan satu nilai begini. 0, 0, 0, 0. Ya. Berarti ini nggak bisa, berarti nggak akan bisa 1 ini kalau udah seperti ini. Ya, nanti kalau udah seperti ini ya berarti Anda tidak perlu lanjutkan lagi. Anda menjawab bahwa C ini tidak mempunyai inverse-nya. Ya. Jadi baris ketiga berupa baris 0 ya berarti A tidak ekivalen ya tidak ekivaris dengan matriks satuan I, maka pada kasus matriks C ini tidak mempunyai inverse. Oke. Nah, sekarang kita coba buka sama yang kemarin yaitu sistem sistem persamaan linear ya, SPL kemarin sistem persamaan linear. Nah, ini kemarin kita bahas matriks koefisien dari satu sistem persamaan linear mempunyai inverse. Nah, jadi matriks koefisien dari satu persamaan linear itu akan mempunyai inverse. Ya. Maka solusi sistem persamaan linear tersebut didapat dengan mengalihkan inverse matriks koefisien tersebut dengan suku konstannya. Yaitu ya AX sama dengan B. Jika A inverse ada, maka X adalah A inverse B. Ya, jadi kalau A inverse-nya ada, ya, berarti X ini sama dengan A inverse B. Nah, contohnya kita lihat ya, contohnya. Contoh solusi dari sistem persamaan linear berikut. Ya, ini satu sistem persamaan linear. Nah, berarti ini 3 kali 3 ya. X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Ya, di sini ada konstannya. Ini ingat-ingat ini koefisiennya. Ya. Ini apa? Unknown-nya ya. X, Y, Z ini unknown-nya atau disebutnya anunya. Ini disebut sebagai konstannya. Ya. Maka kalau kita buat di sini menjadi matriks koefisien sistem persamaan linear di atas adalah ini. Berarti kita ambil 12, 6, 1, minus 6, minus 3, minus 1, 8, 3, 0. Ya, 0 ya, Z-nya nggak ada. Dan matriks suku konstannya adalah ini. 3, 2, min 1. Yaitu ini. Nah, kalau kemarin kita melakukan dengan cara eliminasi Gauss atau operasi baris elementer, kita akan memasukkan kan nilai ininya ya menjadi satu matriks sehingga matriksnya menjadi dari 3 kali 3 menjadi 3 kali 4 ya. Oke. Nah, di sini dengan inverse kita tidak memasukkan dulu konstannya. Ya. Nah, kita cari dulu inverse dari ini.
Ya. Ya, untuk mencari inverse ya, bentuklah matrik lengkap yang diperbesar sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita tambahkan 1, 1, 1, di sini 0, 0. Jadi kita lakukan operasi baris elementer, ya. Operasi baris elementer dari sini, pertama B2 tambah B1, kemudian B1 kurangi 2 B1, ya, dari sini menghasilkan nilai ini, ya, yang tengahnya ini. Baris kedua, kemudian baris pertama B1 kurangi 2 B1 menghasilkan nilai seperti ini. Jadi B1 dikurangin 2 kali B2-nya, ya, dapat ini. Kemudian B3 kurangi B2 dapat nilai ini. Kemudian sepertiga B2, ya, sepertiga B2 dapat nilai ini. Kemudian setengah B3, ya, ini dapat nilainya di sini, ya. Dapat nilai di sini. Kemudian dari sini ini B3, B1 ditukar. B3 B1 ditukar. Tadi kita dapat ternyata bentuknya seperti ini, ya. Ditukar, akhirnya ini jadi ke sini, ini jadi ke sini. Sehingga dapatlah ini. Matrik satuannya udah dapat. Nah, berarti kita sekarang dapat nih inverse-nya ini. Nah, sehingga inverse matrik koefisiennya adalah ini, ya. Yang minus setengah, setengah, 4/3, 4/3, dan minus 1, minus 2, dan 0. Maka solusi persoalan linearnya adalah kita tinggal mengalihkan. Nah, ini kan berarti tadi A inverse. Nah, tadi yang dimaksud itu formula ini. Ya, jadi AX, jadi ini kalau ini kan jadi A ini adalah koefisiennya, X ini ada unknown-nya sama dengan B. Nah, yang mau kita cari kan X-nya ini, unknown-nya ini. Nah, itu kalau kita bisa dapatkan inverse-nya, maka nilai X-nya langsung adalah A inverse kali B. Berarti langsung dikalikan. Begitu dapat inverse-nya, langsung kalikan dengan B-nya, dengan konstannya. Ya, maka nanti inverse yang tadi kita dapat, kita kalikan dengan konstannya. Dapatlah nilai minus 3, 7/3, dan minus 7. Nah, jadi Anda langsung bisa mendapatkan dengan cara model menggunakan matriks untuk mendapatkan sisi persamaan linear. Ya, tinggal Anda pilih. Ada menggunakan eliminasi Gaussian seperti kemarin bisa, atau menggunakan inverse matrix. Ya, jadi artinya dua cara ini bisa Anda gunakan. Ya. Nah, ini ada yang menarik, ya, contoh khas tentang masalah pekodean. Kalau sekarang mungkin encrypt decrypt gitu ya, encrypt decrypt. Ya. Mungkin ini belum sebenarnya, tapi ini konsep basic dari encrypt dan decrypt. Ya, encoding dan decoding dari pesan-pesan rahasia. Ya, encoding merupakan kegiatan untuk menyembunyikan pesan sehingga orang yang tidak berhak tidak mampu mengetahui pesan yang sebenarnya. Sedangkan, nah ini salah ketiknya. Decoding, ini kebaliknya. Sedangkan decoding adalah kegiatan untuk menerjemahkan pesan yang telah di-encoding. Ya. Ya, jadi decoding ini kebaliknya sehingga dapat diterima pesan aslinya. Ya, ini harusnya decoding ya, di encoding. Misal saya punya huruf-huruf seperti ini, A, B, C, dan seterusnya, sampai Z, sampai blank. Kita kodekan dengan angka, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai 24, 26, dan blank ini 27. Kemudian, kita punya pesan, pergi ke Pati. Mungkin kalau kita langsung gunakan huruf, ya udah, tanpa encoding, kita kasih aja berarti P angka 16, E angka 5, R angka 18, G angka 7, I angka 9, ya, dan seterusnya semuanya. Kita ubah jadi angka. Kalau kita kirim, kita cukup beritahu itu abjad, ya, angka itu memberikan abjad, ya, langsung dia buat rumusnya 16 itu huruf apa sehingga jadilah seperti ini. Yaitu seperti merahasiakan tapi relatif mudah ditebak kalau misalnya seperti itu. Ya. Mungkin orang bisa nebak kira-kira ini kayaknya huruf ini. Pas coba-coba benar gitu ya. Nah, sekarang kita coba gunakan matriks encoding. Nah, matriks encodingnya kita pilih suatu nilai. Jadi ini tadi kan ini dari pergi ke Pati angka itu jadi ini. Kemudian kita bebas kita tentukan satu nilai, ya, misalnya ini 1, 2, 1, 3. Bebas saja nilainya ya berapapun. Ya. Hanya apakah kalau 0 bisa, nah ini saya belum coba ya. Nah, di sini contohnya kebetulan angka yang bukan 0 ya. Nah, pesan terkirim ya pertama, kita ambil 16 sama 5 dulu. Ini kan matrik 2 kali 2 ya. Nah, ini kita kalikan dengan 16, 5 dulu.
Nah, 16,5 dikalikan dengan kode ini. Ya, berarti 1 kali 16 tambah 2 kali 5, maka hasilnya 26. Kemudian 1 kali 16 tambah 3 kali 5 dapatlah 31. Terus kemudian yang berikutnya 18,7. Kita juga kali encoding dengan ini. 927 kita encoding dengan ini. Ya, dan seterusnya. Kita semua encoding. Nah, ini kalau manual ya tentunya melelahkan, tapi kalau pakai software program komputer ya ada buat programmingnya, ini relatif ada tinggal buat konsep formulanya ya, algoritmanya tinggal nanti ada jalankan dia langsung bisa mengcoding. Sehingga didapat kodenya begini. Ya, 2631 187 927 dan seterusnya. Nah, ini kalau seseorang mencoba menerjemahkan ini dia pasti akan bingung. Kalau dikatakan huruf, nggak ada huruf ya sampai 31, 32 gitu ya. Ya artinya ini akan sangat sulit. Kalau apa? Dia tidak tahu ini. Nah, ini encodingnya. Nah, berarti gimana kita untuk membalikan ininya? Kita cari inverse dari encoding ini. Jadi ini artinya kalau ujinya ini di bagian penerimaan nanti dia tinggal membuat itu jadi mencari inverse-nya. Inverse dari encoding ini. Nah, ya. Jadi pada pihak yang menerima pesan, tentunya untuk bisa membaca pesan tersebut harus mengubah pesan yang diterima dengan melakukan kegiatan decoding, yaitu dengan mengalihkan inverse dari matriks encoding. Jadi ini sebenarnya konsepnya tadi itu ya, konsep yang SPL tadi. Ya. Nah, tapi ini kita lihat ya. Ya, jadi kita cari sekarang inverse dari encoding. Nah, jadi ini kita cari inverse ya. Nah, cari inverse tadi ada bisa gunakan tadi ya 1100. Terus ada ubah dengan proses operasi baris elementar ini menjadi 1100 dapatlah di sini inverse ya. Nah, di sini ceritanya inverse sudah dapat seperti ini. Jadi ini dapat dari mana? Ini inverse dari ini ya. Prosesnya jadi nggak dilihat ya di materi ini, tapi Anda bisa nanti lakukan dengan proses encoding ini dengan cara tadi yang contoh seperti ini ya, di atas ini. Nah, ini ya. Kita kembali yang tadinya. Kembali nah yang ini ya. Jadi ini kan 2 kali 2 ada lakukan dengan masukkan matriks satuannya, lakukan proses operasi baris elementer, dapat nilainya, berarti ini inverse-nya. Nah, itu tadi inverse-nya udah dapat, ceritanya udah diproses, dapatlah inverse-nya itu sebagai decoding-nya. Ya, jadi artinya user itu menerima itu bukan dia menerima encoding-nya, tapi user harus mengubah itu menjadi inverse. Ya, menjadi dicari inverse-nya. Cari inverse-nya, jadi ini didapatlah nilainya ini, inverse-nya. Nah, sekarang masing-masing kita kalikan lagi. Maka dia akan kembali menjadi 16,5. Nah, lihat ya, betul ya. 16,5. Terus kemudian yang kedua 32, 39. Kita kalikan inverse-nya, dapatlah 18,7. Dapat 18,7. Ya, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian langsung terjemahkan 16,5. Oh, ini akan huruf berapa. Oh, pesannya ternyata adalah pergi ke mati. Nah, itu model satu penggunaan inverse. Dan ini sudah Nah, konsep inilah yang digunakan rata-rata di salah satu model yang digunakan untuk encrypt data. Ya, mengencrypt data. Jadi sebenarnya kalau Anda sudah paham ini, Anda bisa membuat satu encrypt sendiri ya dari setiap pesan yang mau Anda kirim dengan Anda bikin materi encodingnya apa nih. Nah, yang diterima nanti yang menerima suruh ini materi encodingnya. Dia ya nanti tugasnya yang menerima menerjemahkan itu menjadi inverse-nya. Ya, jadi bukan langsung dikasih inverse ya gitu ya, tapi kasih ininya. Ya, kayak itu contoh ya. Ini ada latihan. Nanti silahkan dikerjakan sama ya, kerjakan saja 3 dari seluruh soal ini. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan inverse matrix? Tadi sudah dibahas ya. Sudah dibahas. Nah, coba ini kita lihat lagi pendalamannya. Persamaan linear AX kali B dengan matriks koefisien berbentuk jujur sangka dan punya inverse, ya, maka sistem persamaan ini disebut mempunyai solusi tunggal, yaitu A inverse A kali X sama dengan A inverse B. Jadi ini inverse-nya. Kemudian ini berarti bisa menjadi matriks satuan X, ya, A inverse A ini menjadi matriks satuan A inverse B, sehingga X sama dengan A inverse B. Nah, ini pembuktiannya ini.
Jadi kok jadi ceritanya tadi kok bisa bertukar ya? Ini sebenarnya contoh pembuktian dari ini tadi kan dikatakan di sini coba sedikit ya. Tes kelas. Nah ini ya. Dikatakan kan AXB jika A inverse adalah maka seperti ini. Ya, kok ujuk-ujuk mungkin kok ujuk-ujuk bisa begini ya. Jadi ujuk-ujuknya sebenarnya dijawab tadi di bagian tadi ya. Ini pembuktiannya. Jadi cara untuk pembuktian dari nah, ini pembuktian bahwa X adalah A inverse B. Ya, jadi masing-masing dikalikan A inverse. Ya, A inverse A itu adalah suatu matrik satuan. Jika A inverse B, kalau matrik satu kali X, ya berarti sama dengan X. Jika A matrik berjumlah sangkar dan mempunyai inverse, sistem persamaan linear homogen AX sama dengan 0 hanya mempunyai solusi trivial saja. Trivial ya nanti Anda bisa lihat di pertemuan sebelumnya ya. Trivial. Jika diberikan beberapa sistem persamaan linear dengan matrik koefisien berjumlah sangkar seperti AXB1, AXB2, dan AXB kan seterusnya. Dan jika diketahui bahwa A mempunyai inverse, nah ini A mempunyai inverse, maka penyelesaian serangkaian sistem persamaan linear yang demikian menjadi mudah dan cukup sedikit perhitungan yang diperlukan, cukup mencari inverse dan kemudian melakukan operasi perkalian metrik, ya, operasi perkalian metrik. Jadi dengan dengan kita mengetahui bahwa ini ada inverse-nya, ya, ini ada inverse-nya, maka proses untuk mencari solusinya nanti akan jauh lebih mudah. Ya. Karena tinggal mengalihkan inverse-nya dengan konstannya. Ya. Jadi konstannya ini, B ini kan konstannya ini. Ya, jadi X A inverse B1, ya, X A inverse B2, A inverse B K. Ya. Dengan pengalaman ini, maka kita dapat membesar matrik lengkap kita untuk beberapa sistem persamaan linear kasus matrik koefisien sebarang. Ya, jadi nggak begitu jelas ya, AM1, B2. Ya, contoh kita lihat contohnya langsung. Sini A, ya ini A, ini B1, B2, B3. Jika diketahui A, X, ya jadi koefisien dikalikan satu unknown sama dengan B, AX kalikan B2 dan AX sama dengan B3. Tentukan solusi-solusi SPL tersebut dengan cara menentukan terlebih dahulu A inverse-nya. Ya, jadi solusi dari unknown-nya ini berapa? Ini kalau sudah B1, B2, dan B3. Ini bisa dibayangkan kalau seperti ini tentunya dengan cara yang tidak tahu inverse-nya ini cukup panjang. Ya, mengerjakannya bisa cukup panjang. Berulang-ulang mengerjakannya. Tapi dengan menggunakan matriknya untuk case seperti ini di mana A-nya itu sama gitu ya. Tapi B1-nya itu beda-beda. Ya, jadi kalau Anda hanya menggunakan operasi baris elementer, Anda harus kerjakan satu persatu ini. Jadi cari dengan ilusi Gauss, ini ilusi Gauss, ini ilusi Gauss. Tapi dengan mengetahui matriks ya, padahal ini kan sama-sama A gitu ya. Mengetahui matrik ya, maka Anda cukup mengetahui matriknya dulu, apa inverse-nya dulu maaf ya. Misalnya sini tentukan solusi-solusi SPL tersebut dengan cara menentukan terlebih dahulu A inverse. Ya, kita lihat yang A, jawabannya di sini A. Ya, jadi seperti tadi caranya, cari inverse-nya dulu dari 213, 112 dan 102. Jadi dari sisi 10 dengan operasi baris elementar sekali operasi baris elementar ya dengan operasi ini nanti Anda bisa lihat caranya ya. Didapatlah A inverse adalah ini. Ya. Sehingga solusi dari SPL adalah kita tinggal mengalihkan A inverse dengan B-nya. Berarti ya B1 adalah ini jawabannya. SPL. Kalau A B2 ya tinggal kalikan B2. Jawabannya ini. Solusinya SPL. Kalau yang B3 ya ini langsung diproses hasilnya ini. Nah, jadi kita dengan sekali mendapatkan matrik inverse ya, kita langsung bisa tinggal mengalihkan dengan B-nya inverse-nya. Sehingga didapatlah solusi dari SPL tersebut, yaitu atau unknown-nya. Kita bisa dapatkan nilai X-nya. Ya. Kemudiannya B, ya jadi ini tentukan solusi SPL. Kalau yang B, tentukan solusi SPL tersebut dengan menggunakan matrik lengkap yang diperbesar. Kalau di sini ada menggunakan A inverse, sekarang matrik lengkapnya dia diperbesar. Nah, ini kita lihat.
Ya, di sini 213 ya, 112, 102. Oke, kita lihat sini ya. Nah, ini kan ada 3 ya, B1, B2, B3. Oke, kita lihat sini. Ya, jadi semua konstannya kita masukkan. Semua konstannya kita masukkan. Ya. Jadi ini nilainya 213, 112, 102. Kita lihat di sini. Ya, 213, 112, 102 kita masukkan. Ini 023, 023. Dan yang ini minus 232. Kita masukkan di sini. Yang ini yang B3-nya. Kita masukkan semua. Lalu dengan menggunakan operasi baris elementer, nanti dapatkan di sini akhirnya 1100. Ya. Ya, kita proses terus ya sehingga didapatlah langsung nilainya. Nah, masing-masing nilai ini adalah sebagai solusi dari X1, X2 dan X3.